'alal muluk, sedangkan para ulama adalah pemimpin di atas raja-raja. Jadi berbahagialah bagi para ulama, berbahagialah kepada para ahli ilmu yang mereka menjadi rujukan para raja-raja dalam mengambil keputusan. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas perkataan dari salah seorang ulama yang lain, yaitu perkataan yang keempat di sini, yaitu satu perkataan yang diucapkan oleh Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih. Beliau juga salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan yatasya'abu minal ilmi. Jadi dari ilmu, orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, seorang ahli ilmu, dia itu akan banyak fadilah-fadilah yang mereka dapatkan. Bermacam-macam fadilah yang orang akan dapatkan ketika seorang itu dekat dengan ilmu. Yang pertama adalah asyaraf. Asyaraf itu artinya kemuliaan. Wa in kana sahibuhu daniyan. Ya, asyaraf. Akan ada kemuliaan yang awal mulanya, walaupun orang itu daniyan, dia itu hina. Daniyan. Dan kata dani itu diambil akhirnya menjadi kata dunia. Ad-dunya. Jadi dunia itu berasal dari kata dani yang artinya adalah hina. Jadi dunia itu adalah memang bukan tempat kemuliaan. Di situ adalah tempat yang penuh dengan kehinaan. Jikalau orang berkubang di dunia yang fana ini. Kemudian yang selanjutnya, ilmu itu yang pertama akan menjadikan orang itu mulia. Yang pertama. Yang kedua, ilmu itu akan menjadikan orang itu perkasa dan kokoh. Ya, menjadi orang yang kuat. Menjadikan orang yang kuat. Kemudian, wa in kana mahinan, walaupun dia itu dianggap lemah. Walaupun dia itu dianggap lemah. Jadi orang yang awalnya lemah bisa menjadi orang yang gagah, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang perkasa ketika Allah berikan kepadanya ilmu. Yang ketiga adalah wal qurbu. Orang itu akan menjadi dekat. Dia dekat dengan manusia. Karena manusia membutuhkan para ulama, maka dia itu akan menjadi dekat. Wa in kana qasiya, walaupun dia itu dulunya jauh dari manusia. Maksudnya dia itu tidak dikenal oleh manusia, tapi ketika dia sudah mempunyai ilmu, dia akan dekat dengan manusia. Wal ghina, ilmu itu akan mengantarkan orang akan menjadi orang yang kaya. Wa in kana faqira, walaupun dia itu orang yang dulunya fakir. Dan yang selanjutnya adalah wal mahabatu. Dan ilmu itu akan melahirkan al-mahabah, yaitu kewibawaan. Wa in kana wadi'an. Ya, wa in kana wadi'an. Walaupun dia itu tidak berwibawa sebelumnya. Wadi'an. Baik. Jadi di sini
Jazakumullah khairan. Baik, kita kembali lagi ya, setelah jeda. Di sini perkataan Wahab bin Munabbih luar biasa, ya. Dan ini dibuktikan dalam sejarah bahwa ilmu itu mengangkat derajat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah atau dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan para ahli ilmu itu dengan beberapa derajat yang sangat banyak. Perhatikan yang pertama, dikatakan oleh Wahab bin Munabbih bahwa ilmu itu dapat mengantarkan seseorang menjadi orang yang mulia. Kita melihat bahwa para ahli ilmu itu adalah orang yang mulia. Walaupun dulunya dia itu orang yang dianggap rendah. Sebagai contoh, misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah contoh yang sering kita dengar. Bagaimana beliau itu dulunya dianggap sebagai orang yang lemah. Karena beliau anak yatim. Dan beliau pernah datang ke Imam Malik. Dan Imam Malik hampir tidak menerima Imam Syafi'i. Karena usianya masih sangat kecil. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Imam Syafi'i dengan ilmunya, dengan ilmu yang bermanfaat, maka Imam Syafi'i menjadi bintang di zamannya. Begitulah Imam Syafi'i diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dulunya dianggap sebagai orang yang rendah. Kemudian yang selanjutnya, ilmu itu dapat mengantarkan manusia menjadi orang yang kuat dan menjadi orang yang gagah. Suatu ketika salah seorang tabi'in dari Mekah yang asalnya dari Habasyah yang bernama Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, "Wahai Imam, jelaskanlah kepada kami tentang hukum haji." Maka beliau berkata, siapakah yang menanyakan hal tersebut? Yang menanyakan adalah khalifah, raja, penguasa yang bertanya, ingin bertanya kepadamu tentang hukum-hukum haji. Apa yang dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala? Kalau seandainya dia menuntut ilmu, maka datanglah kepadaku. Karena ilmu itu didatangi. Ilmu itu didatangi. Jadi seorang khalifah yang dia tinggal di Damaskus, ibu kota Suriah sekarang. Khalifah yang jauh di sana, akhirnya harus datang ke Mekah demi untuk mengambil ilmu dari Atha bin Abi Rabah. Begitulah ilmu. Dia akan menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang gagah. Karena ilmu itu tidak bisa diperjualbelikan. Ilmu itu tidak tunduk kepada orang yang mempunyai uang dan kekuasaan. Tetapi orang yang mempunyai kekuasaan tunduk kepada ilmu. Begitulah. Ilmu sangat kuat dan sangat kokoh ketika orang menggenggamnya dengan kuat. Kemudian wal qurbu wa in kana qasiyan. Ilmu itu akan menjadikan orang itu dekat, ya, walaupun dulunya adalah orang yang jauh. Banyak di antara para ulama yang asalnya dari desa. Sebagai contoh adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kalau tidak ada Imam Al-Bukhari, maka kota Bukhara tidak akan pernah dikenal. Kita tidak akan pernah mengenal dan kita tidak perlu tahu menahu tentang kota Bukhara. Tapi karena ada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang beliau itu berkeliling hampir seperempat dunia untuk mencari ilmu. Beliau pernah ke Baghdad, beliau pernah ke Hijaz, beliau pernah ke Yaman. Bahkan beliau pernah ke Afrika Utara, pernah ke Mesir. Itu semuanya beliau lakukan adalah dalam rangka mencari ilmu. Ketika beliau pulang ke Baghdad dan beliau pulang ke kampungnya, maka seluruh dari masyarakat Bukhara mendekat kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan menanyakan tentang ilmu-ilmu kepada beliau. Beliau orang yang dianggap jauh, tapi semua orang mendekat ke Bukhara dalam rangka untuk mencari ilmu. Wal ghina wa in kana faqiran. Ya. Orang yang berilmu itu akan menjadi kaya
walaupun dia orang yang fakir. Itu banyak juga kita lihat. Bahwa banyak di antara para ulama yang mereka itu menjadi orang yang kaya. Seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, Imam Malik, Imam Al-Laits, mereka adalah orang-orang yang kaya. Tapi mereka tidak menjual ilmu mereka. Mereka bukan mencari dunia dengan ilmu mereka. Tetapi memang seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang berilmu. Dulunya orang yang berilmu itu diberikan fasilitas yang sangat banyak. Diberikan kenyamanan oleh para orang-orang kaya. Supaya para ahli ilmu itu nyaman dengan keilmuannya. Tidak seperti sekarang, dia ahli ilmu tapi dia nyambi sebagai pedagang. Dia ahli ilmu tapi dia juga mencari uang. Bukannya itu hal yang tercela, tapi ilmunya itu terbagi. Antara fokus berdagang dengan fokus mencari ilmu. Antara fokus membaca dengan sibuk membaca nota dan sebagainya. Maka dulu para ahli ilmu dinyamankan oleh para orang kaya dan dinyamankan oleh penguasa untuk mencari ilmu, untuk mentalaah ilmu, untuk menjelaskan ilmu, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu kepada masyarakat luas. Menjadi orang yang kaya, tapi mereka tidak mencari harta dengan kekayaan mereka. Wal mahabah, dan akan menjadi al-mahabah, yaitu orang yang berwibawa walaupun dulunya dia adalah orang yang biasa-biasa saja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Kemudian yang selanjutnya ini perkataan dari sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai a'lamu ummati bil halali wal haram. Sahabat yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan beliau adalah pemimpinnya para ulama. Para ulama mereka berada di bawah benderanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, karena setiap ulama mereka itu ibarat anak-anak di hadapan Mu'adz bin Jabal. Walaupun umurnya sangat muda, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji beliau sebagai seorang ahli ilmu yang mempunyai ilmu yang sangat besar dan ilmu yang sangat bermanfaat. Beliau mengatakan, ini perkataan yang Masya Allah luar biasa sekali. Beliau mengatakan, ta'allamul ilma, hendaklah kalian menuntut ilmu. Ta'allamu al-ilma. Ini perkataan yang kelima. Perkataan yang kelima dari Mu'adz bin Jabal, ta'allamul ilma, hendaklah kalian itu menuntut ilmu. Ini perintah. Perintah dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan diangkat derajatnya jika kalian menuntut ilmu. Fa inna ta'allumahu, maka sesungguhnya belajar ilmu itu adalah hasanah, adalah kebaikan. Kebaikan yang sangat luas. Yang kedua, wa talabuhu atau wa talabahu ibadah. Menuntut ilmu itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sepakat bahwa menuntut ilmu itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Kita ibadah sunnah apapun, puasa sunnah, sholat tahajud dan sebagainya. Jika kita menyibukkan dengan menuntut ilmu, maka ilmu lebih berguna dan lebih mulia dibandingkan dengan kita beribadah yang sunnah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, beliau itu terkadang hanya sholat malam itu beberapa rakaat, dan bahkan beliau terkadang terlambat untuk melaksanakan sholat malam karena beliau sibuk dalam memutalaah ilmu, membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihafalkan kembali. Makanya kita ketahui bahwa beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 5.000 hadis yang beliau riwayatkan. Padahal beliau hanya hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 4 tahun.
4 tahun hidup dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi 5.000 hadis lebih yang beliau rawikan. Ini merupakan keutamaan ilmu, dan beliau termasuk orang yang terlambat tidurnya, terlambat tidur, sehingga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau biasanya salat witir itu yang paling afdal adalah salat witir yang kita kerjakan di akhir malam. Di sepertiga malam terakhir itu adalah salat witir yang paling afdal. Tapi karena Abu Hurairah sibuk dalam memutalaah ilmu, dalam menghafal ilmu-ilmu atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu salat witirnya sebelum tidur. Sebelum tidur. Karena kalau misalnya beliau nanti tunggu setelah bangun tidur, bisa jadi beliau itu tidak sempat salat witir karena hampir dekat dengan waktu subuh. Ya. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan melaksanakan salat sunat atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jadi menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mudzakaratahu tasbih. Kita mengulang-ulang pelajaran, kita sudah belajar. Ada banyak kitab yang kita sudah pelajari, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah membacanya, kita sudah mempelajarinya. Usul Salasah, kita sudah membaca dan mentelaahnya. Dan kitab-kitab yang lain, Al-Qawaidul Arba', kita sudah membaca. Kitab-kitab tersebut sudah disyarah oleh para ulama, disyarah oleh para asatidzah. Kemudian kita mengulang-ulangnya itu, kata Mu'adz bin Jabal, setara dengan kita bertasbih. Kemudian beliau mengatakan, wal bahthu anhu jihad. Mencari ilmu itu adalah jihad. Masya Allah. Mencari ilmu adalah jihad. Kalau kita sekarang, di zaman sekarang, cari ilmu itu mudah. Tinggal tanya dengan Mbah Google. Ketik. Mau cari apa? Ada jawabannya. Fadilatul Syekh Google. Ya, disitulah kita bisa mencari jawaban. Tapi kalau dulu itu, kalau kita ingin mencari satu jawaban, maka kita harus membaca berlembar-lembar buku. Harus kita bertanya kepada ulama yang mungkin rumahnya nun jauh di sana. Ya, jadi memang menuntut ilmu di masa yang lalu itu Masya Allah, betul-betul seperti kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ilmu itu seperti kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah wabadlahu qurbah. Ya. Jadi kita menggunakan waktu kita secara maksimal itu termasuk sama dengan kita qurbah atau bertakarrub ilallahi Subhanahu wa taala. Sama dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memaksimalkan. Makanya di sini kita harus mempunyai waktu dengan ilmu. Alhamdulillah sekarang ini ada majelis-majelis ilmu. Kita bisa mendengarkan ilmu-ilmu yang sangat banyak sekali. Dan untuk kita mengupgrade diri, kita harus menyediakan waktu. Kita harus punya jadwal tersendiri. Kita harus punya program tersendiri. Misalnya masalah hafal Al-Quran. Kita harus bisa memprogramkan bahwa kita hafal Al-Quran itu kapan. Kapan selesai kita itu khatam Al-Quran. Apakah per 1 bulan sekali kita khatamkan Al-Quran? Kalau kita mau menghafal, kita pengennya berapa tahun yang akan datang. Kalau Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, berapa tahun yang akan datang. Semua harus kita jadwalkan. Karena jangan sampai, biar saja umur saya sekarang 40, umur saya 50, umur saya 60, tapi saya sekarang ini tenang-tenang saja. Tapi kita harus punya target. Apakah 3 tahun yang akan datang kita tamat menghafal Al-Quran? Kita harus punya waktu dengan ilmu. Jangan bukannya kita menyesuaikan dengan ilmu, bukannya ilmu menyesuaikan dengan kita, tapi kita harus menyesuaikan dengan ilmu. Jadi kita hafal Al-Quran. Kalau kita tidak bisa hafal semua Al-Quran, kita targetkan paling kurang saya menghafal Al-Quran 1 juz amma. Atau paling kurang saya menghafal Al-Quran 5 juz atau 10 juz. Intinya kita mempunyai target-target, mempunyai waktu yang khusus dalam menuntut ilmu. Hafal hadis. Paling kurang sebelum saya wafat saya hafal Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita harus punya
target-target seperti itu. Saya harus menghafal ini, saya harus menghafal itu. Jadi kita punya target dengan keilmuan. Saya harus membaca buku ini. Insya Allah sebelum akhir tahun, bukan akhir tahun 2020, tapi sebelum akhir tahun 1422, saya harus menghatamkan membaca buku ini. Ya. Kalau kita punya semangat seperti itu, maka pekerjaan kita, aktivitas kita itu sama dengan kita itu bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limuhu man la ya'lamuhu shadaqah. Dan kita mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui ilmu tersebut, maka itu sama dengan kita bersedekah. Masya Allah. Sama dengan kita bersedekah. Jadi aktivitas para asatidzah, aktivitas para da'i, aktivitas para guru yang menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, itu sama dengan dia itu bersedekah. Padahal dia tidak mengeluarkan sepeser harta pun, tapi dengan dia mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, itu sama dengan dia itu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian perkataan dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, salah seorang ulama, beliau mengatakan alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Ya, alimun, seorang yang alim, mempunyai ilmu, muallim, yang mengajarkan ilmu. Jadi para guru itu disebut dengan muallim, yang mengajarkan ilmu. Yud'a, dia itu akan dipanggil kabiran, sebagai orang yang besar, sebagai orang yang hebat. Di mana? Fi malakutis sama, di langit. Masya Allah. Jadi para ulama itu adalah orang yang terkenal di langit. Orang yang disebut namanya di langit. Para malaikat menyebut nama para ulama di langit. Yud'a kabiran fi malakutis sama. Bisa jadi para ulama itu tidak dikenal oleh manusia, tapi para ulama itu dikenal di langit dan didoakan oleh para malaikat. Namanya dikenal oleh penduduk langit. Kemudian yang selanjutnya adalah salah seorang tabi'in, dan beliau adalah seorang imam fil hadis, imam dalam disiplin ilmu hadis, yang bernama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan, arfa'un nasi 'indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjadi penghubung antara Allah dan para hamba-hambanya. Jadi orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah para raja-raja, bukanlah para pedagang yang kekayaannya berlimpah, tetapi orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang menjadi penghubung antara Allah dan hamba-hambanya. Siapa mereka? Wahumul anbiya. Mereka adalah para nabi. Wal ulama. Dan mereka adalah para ahli ilmu, ulama. Wa qala aydan, dan beliau juga berkata, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah. Tidak ada satupun kenikmatan yang diberikan kepada penduduk dunia yang lebih afdal dan yang lebih utama dibandingkan kenabian. Jadi anugerah yang terbesar bukan harta. Anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada penduduk bumi ini adalah kenabian. Dan kenabian itu hanya terbatas kepada beberapa golongan atau beberapa orang. Wa ma ba'da an-nubuwwati syai'un afdala minal ilmi wal fiqh. Dan tidak ada yang lebih tinggi derajatnya setelah kenabian dibandingkan dengan ilmu dan fikih. Jadi nabi itu tidak ada lagi. Kalau misalnya ada orang-orang yang mengaku saya nabi atau saya nabi setelah Rasul SAW, maka orang itu adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Tapi kalau misalnya saya ingin menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita itu mencari, menuntut ilmu, dan kita belajar ilmu fikih.
yaitu ilmu yang bermanfaat. Faqila amman hadha, maka Sufyan bin Uyainah ditanya, siapakah mereka? Dari siapakah mereka mengambil ilmu tersebut? Qala anil fuqaha'i kullihim. Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan kepada seluruh ahli fikih. Jadi istilah fikih ini, al-fuqaha, ini terjadi pergeseran. Di zaman kita, ya, di zaman kita itu kalau misalnya katakan ahli fikih adalah orang yang ahli fikih, yaitu belajar tentang ibadah, amalat, munakahat, jinayat dan sebagainya. Tapi yang dimaksud di sini kata al-fuqaha ini adalah kata yang umum. Jadi seluruh ahli ilmu di zaman dulu disebut dengan ahli fikih dulunya. Makanya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala salah seorang ulama yang kita kenal dan beliau adalah min ashabil a'immatil arba'ah atau min a'immatil arba'ah. Beliau mengatakan bahwa fikih ada dua, ada yang disebut dengan al-fiqhul akbar, fikih akbar. Fikih akbar, fikih yang besar. Apa itu fikih yang besar? Tauhid. Jadi fikih yang terbesar itu adalah tauhid. Maksudnya ilmu yang besar itu adalah ilmu tauhid. Baru nanti ada fiqhul asghar, fikih yang biasa, yaitu ilmunya yang levelnya di bawah dengan tauhid. Masya Allah. Jadi dari sini kita akan mempunyai satu pemahaman yang utuh tentang ilmu. Jadi ilmu itu kalau kita melihat mungkin biasa-biasa saja, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu adalah sesuatu yang paling tinggi derajatnya, sesuatu yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tahu seperti ini, pastinya orang sibuk dengan mencari ilmu dan tidak terlalu sibuk dengan mencari harta. Sekarang ini banyak orang yang mencari harta, lupa dengan ilmu. Padahal sebelum kita mencari harta, maka kita harus berilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, janganlah sekali-kali kalian berdagang sebelum kalian belajar ilmu tentang jual beli. Jadi ilmu, berilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian kita membaca perkataan yang lain dari ulama yang lain, yaitu waqala Sahl, berkata Sahl, man arada an-nadhar ila majalisil anbiya'i falyanzur ila majalisil ulama fa'rifu lahum bidzalik. Barang siapa yang mau melihat majelisnya para nabi, maka hendaklah dia itu melihat majelisnya para ulama. Jadi di antara majelis para nabi dan majelis para ulama itu mempunyai kemiripan. Apa kemiripannya? Kemiripannya adalah majelis para nabi dan majelis para ulama itu memulai majelis mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Para nabi memulai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan majelisnya para ulama. Para ulama memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi majelis ulama itu diserupakan dengan majelisnya para nabi. Apalagi kalau betul-betul mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam majelisnya itu ada beberapa macam. Ada majelisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang modelnya itu adalah hilaqah. Bentuknya adalah dia itu duduknya seperti cincin. Hilaqah. Dia itu bulat seperti itu. Seperti halaqah. Itu majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau majelis beliau itu adalah para sahabatnya itu berada di sebelah kanan dan sebelah kirinya Rasul. Di depan Rasul, tapi sebelah kanan dan sebelah kirinya Rasul, di depan seperti ini. Jadi Rasul di tengah. Itu model majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bentuknya lingkaran, ya. Ada yang bentuknya itu apa? Seperti ini. Di depan Rasulullah sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan Rasul di tengah. Itu fungsinya seperti apa? Untuk apa? Fungsinya adalah
kalau misalnya ada orang yang datang itu bisa datang langsung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan mereka ini kan duduknya sangat lama. Para sahabat yang menuntut ilmu itu duduknya itu dari waktu duha sampai menjelang zuhur. Jadi waktunya lama. Terkadang ada orang yang membutuhkan pertanyaan cepat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau kita melihat dalam kisah itu banyak sekali orang Badui, orang dari desa. Jadi orang dari desa itu saking mereka itu mungkin adabnya kurang, mereka itu terkadang setelah mengucapkan salam mereka langsung datang kepada Rasul. Makanya Rasul buat seperti ini. Kajiannya seperti ini. Majelis Rasul itu adalah di depannya kanan kiri, jadi di tengahnya itu kosong. Bisa datang orang untuk bertanya langsung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita pernah membaca hadis Jibril. Hadis Jibril itu kan Jibril langsung datang, kemudian langsung duduk di majelisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lututnya bersatu dengan lututnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berdekatan dengan lututnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi duduknya seperti ini, atau duduknya itu bulat seperti ini. Itu adalah majelisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang majelisnya Rasul ini memang luar biasa. Kalau kita sebagai orang biasa, tentunya kita terbiasa dengan majelis yang di depannya itu bulat seperti ini. Dan jarang sekali kita menggunakan majelisnya itu di depan, ya ada sahabat atau murid di depan, di tengahnya kosong. Itu jarang sekali. Karena apa? Karena ahli ilmu banyak. Ya, dulu zaman Rasulullah ahli ilmunya hanya Rasulullah. Jadi bertanyanya semuanya pada Rasulullah. Ya, kalau sekarang ini ahli ilmunya banyak, mungkin cara duduk seperti ini itu mungkin jarang digunakan, kecuali kalau di kampung-kampung. Di kampung-kampung kalau misalnya para ulama atau ahli ilmu itu bisa jadi buatnya seperti ini supaya apa? Begitu nanti ada orang yang perlu cepat untuk bertanya, maka dia bisa mendapat jawaban yang cepat. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Arabi. Ada seorang Arabi, seorang Badui dari desa, kemudian datang ke majelis Rasul. Kemudian beliau mengatakan, ayyukum Muhammadan. Siapakah di antara kalian yang namanya Muhammad? Ini kan tidak sopan. Padahal mereka tahu ini Rasulullah, tapi bertanya, ayyukum Muhammad. Siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Maka Rasul dengan ketawaduannya, dengan rendah hatinya, Rasul mengatakan, ya, ada perlu apa? Dia Rasul yang menyapa. Kalau orang yang sombong, dia akan mengatakan apa? Kamu nggak kenal siapa saya? Saya Rasulullah. Orang yang paling cerdas, orang yang paling ini. Tapi Rasul tidak mengatakan seperti itu. Ada perlu apa? Oh, kamu yang namanya Muhammad. Iya, saya namanya Muhammad. Ada apa? Ada perlu apa? Pertanyaannya remeh-temeh. Pertanyaannya, bagaimana caranya masuk surga? Kata Rasulullah, apa yang kamu lakukan? Saya melakukan A, B, C, D. Kamu insya Allah masuk surga. Jadi pertanyaannya itu sangat-sangat remeh. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan para sahabat untuk langsung bertanya kepada beliau. Baik, selanjutnya kita membaca perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini Masya Allah, luar biasa perkataan beliau. Beliau mengatakan, illam yakunil fuqaha al-amiluna awliya Allah, falaysa lillahi wali. Ya, kita sering berbicara, siapakah wali Allah? Bagaimana cara kita mengetahui tentang wali Allah? Bagaimana karamahnya wali Allah? Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya para ulama yang mereka mengamalkan ilmu mereka tidak disebut sebagai wali-wali Allah, beliau mengatakan, versinya Imam Syafi'i, para ulama itu adalah wali-wali Allah. Kalau mereka tidak disebut sebagai wali Allah, maka Allah itu tidak punya wali di bumi ini. Artinya memang tidak ada yang patut untuk disebut wali kecuali para ulama. Dan kita melihat bahwa hampir rata-rata yang Allah memberikan kepadanya itu karamah adalah para ulama. Sebagai contoh, yang sebagaimana kita sebutkan tadi, Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, ketika beliau menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dalam riwayat dikatakan bahwa Abu Muslim Al-Khawlani tidak terbakar dengan api. Tapi itu cukup sekali saja, yaitu ketika
membela agama Allah Subhanahu wa taala. Besoknya kalau misalnya dibakar lagi, terbakar. Ya. Kalau misalnya dukun apa? Hari ini nggak terbakar, besok nggak terbakar. Tapi kalau misalnya wali, Allah akan menolongnya, akan memberikan karamah kepada dia ketika dia itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau berada di Madinah tapi beliau itu bisa menyampaikan suaranya itu sampai ke tempat yang jauh. Beliau adalah ahli ilmu. Umar bin Khattab adalah ahli ilmu. Jadi yang patut disebut sebagai wali Allah adalah mereka ahli ilmu yang mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Masya Allah. Kita melihat para ulama itu betul-betul wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak di antara para ulama yang dia itu bisa menghafal ribuan bahkan jutaan hadis. Kalau kita pikir sekarang bagaimana caranya itu kita bisa menghafal hadis? 40 hadis aja rasanya susah untuk kita hafal. Al-Arba'in Nawawiyah rasanya kita belajar bertahun-tahun tapi tidak mungkin. Tapi para ulama kita bisa menghafal ribuan hadis. Bisa menghafal jutaan hadis. Bahkan seseorang tidak disebut dengan Al-Hafidh. Kita kan sering mendengar kata Al-Hafidh. Kata Al-Hafidh itu adalah orang yang menghafal 100.000 hadis. Jadi orang yang menghafal 100.000 hadis ini adalah orang yang pantas disebut dengan Al-Hafidh. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahumullah jami'an. Mereka disebut dengan Al-Hafidh karena mereka itu sudah menghafal 100.000 hadis paling kurang atau lebih dibandingkan itu. Tapi sekarang ini orang yang hafal Al-Quran digelari apa? Al-Hafidh. Cuma menghafal Al-Quran, di belakangnya disebut apa? Fulan Al-Hafidh. Kita tanya, antum menghafal 100.000 hadis enggak? Enggak. Jadi apa? Ana cuma hafal Al-Quran. Ya, antum hafal Al-Quran. Antum tulis Al-Hafidh. Istilah Al-Hafidh dulu adalah bagi orang yang menghafal Al-Quran plus 100.000 hadis. Plus 100.000 hadis. Sekarang ini Al-Hafiz itu pergeserannya jauh. Ya, Al-Hafiz orang yang hafal Al-Quran. Kalau dulu, ya, orang yang hafal Al-Quran itu istilahnya hamil. Makanya ada kitab karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, judulnya apa? At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. At-Tibyan, penjelasan. Fi adab, tentang adab-adab. Hamalatil Quran, para pemangku Al-Quran. Yaitu para penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran itu hamil. Ya. Bentuk jamaknya adalah hamalah. Hamil bentuk jamaknya adalah hamalah. Jadi kalau misalnya orang yang baru hafal Al-Quran tidak menghafal 100.000 hadis, mau dikasih gelar, maka kita kasih gelar apa? Fulan Al-Hamil. Ya, bukan hamil dalam bahasa Indonesia gitu kan. Fulan Al-Hamil. Antum maunya dikasih gelar Al-Hafiz. Antum belum pantas Al-Hafiz, antum Al-Hamil. Nah, seperti itu. Dan mereka adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau ketika disuruh tulis, wahai imam, tolong tuliskan tentang satu disiplin ilmu. Beliau itu bisa duduk di antara asar sampai maghrib, itu bisa menulis hampir 70 halaman. Hampir 70 halaman. Kita kalau misalnya, Ustadz, tolong tulis Ustadz, tulisan tentang apa? Tulisan tentang bagaimana caranya kita menghadapi COVID-19 sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ya? Agak bingung tulisnya gimana gitu. Kadang-kadang kalau bisa, insya Allah saya sanggup. Ketika siap berapa? 2 lembar. Ini beliau bisa menulis sampai 70 lembar, saking Masya Allah. Produktifnya beliau.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau itu menulis banyak sekali kitab-kitab yang kata para ulama kalau misalnya dibagi-bagi antara umur beliau dengan beliau halaman yang beliau tulis, beliau itu seperti menulis satu hari hampir 50 halaman sampai 60 halaman. Masya Allah, satu hari. Ya, semenjak beliau bisa nulis, katakanlah beliau bisa tulis, dan beliau itu berusia baligh ketika berumur 15 tahun. Beliau dari umur 15 tahun sampai umur 45 tahun, itu jika dibagi-bagikan halamannya itu, seolah-olah beliau menulis 50 sampai 60 halaman. Kalau sekarang ini, Masya Allah, kita mau nulis itu satu halaman, kita mikir apa yang mau kita tulis. Bingung apa yang mau kita tulis. Bukankah orang seperti itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala? Ilmunya Allah berikan ya tanpa komputer, tanpa hard disk dan sebagainya, tapi ilmunya tersimpan. Kitab-kitab dihafal oleh mereka. Bukankah mereka itu lebih pantas disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah itu bisa diulang? Bisa diulang. Apakah bisa dilakukan oleh orang zaman sekarang? Bisa dilakukan oleh zaman sekarang. Mereka manusia. Tapi mereka itu mengamalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Jika kita mengamalkan Al-Quran dan sunnah sebagaimana mereka mengamalkan Al-Quran dan sunnah, maka Allah akan memberikan kepada kita keistimewaan sebagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada mereka. Mereka bukan robot, mereka bukan makhluk lain, mereka bukan datang dari planet lain, mereka adalah manusia. Tapi bedanya mereka mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memegang teguh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah berikan kemuliaan kepada mereka di dunia sebelum Allah berikan kemuliaan bagi mereka di akhirat. Baik, ini perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang patut kita amalkan dan patut kita cermati. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kajian berikutnya kita akan membaca perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.